Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anak, pada pertemuan kedua ini kita akan membahas tentang Science Paper 2. Lalu apa aja yang dibutuhkan? Yang dibutuhkan di sini ada penggaris. Jadi siapkan dulu penggarisnya ya. Oke, sekarang kita bahas paper 2 soal nomor 1. Nah, ini dia berkaitan dengan fungsi bagian dan fungsi tumbuhan. Nah, di sini name and describe the function of part of the plant. Has been done for you. Nah, artinya di sini kalian harus mendeskripsikan fungsi bagian tanaman. Nah, yang pertama ini sudah dijelaskan di sini yaitu batang. Stem function keep the plant upright. Jadi batang di sini fungsinya itu untuk menjaga tanaman agar tetap berdiri. Nah, sekarang kita tuliskan yang nomor 2. Di sini ada apa ini? Flower. Lalu fungsinya kalau bunga itu fungsinya untuk reproduction. Atau kalau kalian jawab produce seed itu juga boleh. Pilih salah satu ya. Kemudian kita ke sini. Ini adalah daun. Ya, daun berarti leaf. Fungsinya untuk kalau di daun itu kan ada yang namanya kloroplas. Nah, itu fungsinya untuk tulisannya salah. Mana ya? Sebentar, yang salah tulisannya. Saya hapus dulu. Tulisan yang betul itu fotosintesis ya. Sekarang pertanyaan yang B. Water is absorbed by the plant. Water is absorbed. Nah, absorb di sini artinya adalah diserap. Jadi air itu diserap oleh tanaman. Water is then transported through a different part of the plant. Jadi kan airnya di sini. Kemudian diserap oleh tanaman. Lalu ditransport. Transport itu seperti dialirkan, disalurkan ke bagian-bagian tanaman, disalurkan ke batang, daun, bunga. Nah, kita disuruh ngisi fill each box with the name of the part where this process happen. Nah, kita disuruh ngisi di sini di mana proses itu terjadi. Diawali dari tadi airnya di root. Berarti di sini diisinya root atau akar. Kemudian akar airnya mengalir ke batang, transported di stem. Kemudian mengalir ke daun atau leaf. Nah, dan ini bahasan kita untuk nomor 1. Kita lanjut ke nomor 2. Farid has 3 different fuels. Farid itu punya 3 bahan bakar yang berbeda. Fuel ini bahan bakar. Nah, perintahnya draw line each fuel and the correct state meter. Jadi kalian disuruh ngisikan ini ya. Nah, yang di garis. Nah, yang pertama, fuel is stored in bags. Artinya bahan bakar itu disimpan di seperti kayak tas gitu. Nah, kalau bahan bakar yang bisa disimpan di tas itu berarti bentuknya adalah solid. Jadi ini di garis ke solid. Kemudian full flow allow pipe to where it is needed. Nah, full
fuelnya flow, berarti bahan bakarnya bisa mengalir. Nah, kalau mengalir itu adalah liquid. Ke sini. Lalu fuel is stored under pressure. Nah, di sini ada kata-kata under pressure. Under pressure itu di bawah tekanan. Di bawah tekanan. Nah, yang disimpan di bawah tekanan itu adalah gas. Jadi gas itu menyimpannya di bawah tekanan. Ya, garis ke gas. Oke ya. Kita lanjut yang B. Solid liquid gas can change from one state of matter to another. Artinya padatan cairan dan gas ini dia dapat berubah dari satu bentuk ke bentuk yang lainnya. Kemudian di sini ada kata-kata ini. Nah, kata-kata ini nanti masukkan ke sini ya, sesuai dengan perubahan bentuknya. Sekarang yang pertama, liquid ke solid, namanya adalah membeku. Nah, kalau membeku tadi bahasa Inggrisnya adalah freezing. Lalu yang kedua, liquid ke gas, berarti apa itu? Evaporation. Nah, pertanyaannya nomor 2, draw an arrow on the diagram to show what happened during the process of melting. Nah, ada kata di sini melting. Berarti melting itu mencair. Jadi kalau mencair perubahannya dari solid ke liquid. Nah, kesini ya. Oke. Kita lanjut soal nomor 3. The color pH paper. Nah, ini ada pH. Jadi prinsipnya pH itu begini. Kalau dia semakin merah, dia semakin asam. Kalau dia semakin ungu, dia semakin basah. Nah, jadi ini ya. Kalau ke atas ini dia semakin asam. Kalau ke bawah dia semakin basah. Bab ini bab membahas asam basa. Nanti kalian bisa cek di workbook kalian yang bahasan asam basa. Jadi ketika dia semakin asam, warnanya semakin red. Kalau netral warnanya green. Kalau basa dia warnanya purple. Kalau sangat basa warnanya purple. Nah, sekarang Mariam itu punya jus. Ada jus apa? Nanas, mangga, tomat, lemon, dan jeruk. Kemudian dia tes pakai pH paper. Ternyata warnanya seperti ini yang dihasilkan. Pertanyaannya, jus mana yang netral? Nah, kalian cocokkan di sini netral yang ada di color pH paper ini, cocokkan dengan yang ada di sini. Cari yang netral. Yang netral adalah yang green, berarti jusnya adalah mangga. Sekarang yang nomor 2, jus yang most acidic. Most acidic itu dia sangat asam. Berarti kalau sangat asam dia warnanya red. Jadi cari yang red. Mana yang red? Ya, jawabannya adalah lemon. Sudah, kita lanjut ke soal nomor 4. Mariam dips pH paper into solution pH. Nah, Mariam ini dia memasukkan kertas pH itu ke dalam lautan pH 10. Nah, seperti yang sudah kalian pelajari, kalau pH-nya pH itu kurang dari 7, maka dia sifatnya asam. Kalau pH sama dengan 7, dia sifatnya netral. Kalau pH lebih dari 7, dia sifatnya basa. Nah, asam ini acid, netral, alkalin. Nah, sekarang kalau pH-nya 10, berarti dia posisinya lebih dari 7. Maka
Kalau lebih dari 7 berarti warnanya apa? Warnanya di sini adalah blue atau biru. Nah, cocokkan yang di sini. Oh, sorry, dark blue. Kan 7 ada di sini ya. Dark blue berarti warnanya ini. Dark blue. Sekarang yang C. Mariam mix itu mencampurkan alkaline solution, ini larutan basa, dengan orange juice. Jadi ada larutan basa dicampurkan dengan orange juice. Maka apa yang terjadi? Nah, kan bisa lihat juga nanti di workbook itu ketika asam dengan basa dicampurkan, maka pencampurannya namanya adalah reaksi netralisasi. Berarti di sini itu jawabannya adalah neutralisation atau reaksi netralisasi. Nah, reaksi contoh lain reaksi netralisasi itu ketika kalian sakit emah. Nah, sakit emah itu kan asam lambungnya meningkat. Nah, ketika asam lambung meningkat, itu oleh dokter biasanya kalian diberikan antacid. Itu obat-obat untuk mencegah asam lambung itu meningkat. Nah, dia kandungannya antacid itu basa. Oke, kita lanjut ke nomor berikutnya. Nomor 4. The earth is always moving. Artinya bumi itu selalu bergerak. Nah, seperti yang kita tahu, bumi itu bisa berputar pada porosnya yang namanya adalah rotasi bumi, atau bumi ini bisa mengelilingi matahari yang namanya adalah revolusi. Nah, rotasi itu berlangsung 1 kali 24 jam. Kalau rotasi itu berlangsungnya selama 1 tahun atau 365 hari. Jadi sekali bumi mengelilingi matahari ini dia butuh waktu 365 hari. Lalu efeknya rotasi itu apa aja? Efeknya rotasi itu banyak. Contohnya pergantian siang dan malam. Kemudian kalau kalian lihat matahari terbit dari timur, tenggelam di barat, itu juga contoh dari rotasi. Oke, kita lihat dulu ya. Pertanyaannya A. How long di sini tuh tentang pertanyaan waktu. Berapa lama? Berapa lama matahari itu berapa lama bumi itu mengorbit matahari? One orbit. Jadi kalau bumi mengelilingi matahari dia butuh berapa? Tadi butuh 1 tahun. Yang B, berapa lama bumi berrotasi di eksis itu berputar pada sumbunya atau sumbu. Nah, berarti berapa lama dia berputar pada sumbunya? Selama 1 hari. Lalu yang C, jelaskan mengapa matahari itu appears terlihat bergerak di langit selama during a day. Maksudnya selama hari ini berlangsung itu kenapa matahari itu terlihat bergerak? Nah, menurutmu kenapa? Bisa karena gerak semu matahari. Nah, bisa dijawab itu. Berarti ini relative motion atau gerak semu. Motion. Oke, kita lanjut. Atau bisa juga kalian jawab itu apa? Karena tadi buminya the earth rotate, buminya berotasi. Oke, udah ya. Kita lanjut ke bahasan berikutnya.
ke nomor 5. Ini sepertinya juga sudah kita bahas tentang rantai makanan. Mari kita lengkapi kotak-kotak itu. Berarti kotak yang pertama, complete the food chain. Nah, food chain ini artinya adalah rantai makanan. Kita masukkan di sini ya rantai makanannya. Ini adalah berarti apa? Grass. Lalu grass dimakan grasshopper. Lalu dimakan katak, yang terakhir dimakan elang. Oke. Mana yang produser? Yang produser adalah yang grass. Kemudian nomor 3. All the thoughts in this food chain are removed by human. Nah, jika semua kataknya itu di-remove, dibunuh oleh manusia untuk dibuat obat, maka apa yang terjadi dengan elangnya? Nah, berarti kan kalau kataknya di sini hilang, maka apa yang terjadi? Iya, ininya tidak punya makanan. Berarti kalau nggak punya makanan, elangnya mati. Nah, bisa kita jawab di sini. Apa tadi? Hawk will die. Elangnya akan mati. Atau bisa juga kalian jawab hawk no food. Iya, tentunya dia nggak punya makanan. Sekarang pertanyaan yang B. Underline, garis bawahi 3 word, 3 kata yang dapat digunakan untuk mengklasifikasikan hawk. Nah, apa aja? Ya, dia vertebrate, kemudian animal, terus apalagi bird. Ya. Oke, kita lanjut ke bahasan berikutnya. Nomor 6, ini ada tipe-tipe tanaman. Ada sandy, silky, clacky, peaty, and loamy. Nah, di sini ada pH-nya bisa kalian baca. Lalu di sini juga ada teksturnya. Kemudian ada kandungannya. Pertanyaannya yang A, which tipe tanah apa yang netral? Kalau netral tadi pH-nya berapa? pH-nya 7. Berarti tanah yang netral adalah yang silty. Oke. Lanjut. Yang nomor 2, fir trees grow best. Nah, tumbuhan fir ini dia tumbuh baik di tanaman yang asam. Which type soil, tipe tanah apa yang harus dipilih untuk agar tanaman fir tree ini dia bisa tumbuh. Nah, kalian cari yang asam. Yang asam berarti pH-nya kurang dari 7. Berarti dia jawabannya yang P. Oke. Lanjut ya, soal nomor 3. Beberapa tanah dia itu menyerap. Nah, yang nomor 3, beberapa tanah itu dia itu menyerap banyak air. Water drains straight through the another soil and through other soils. Nah, jadi air itu mengalir melalui tanah-tanah itu. Nah, pertanyaannya, mengapa sandy soil, pasir itu dia itu lebih cepat kering setelah hujan. Nah, kalian lihatnya di teksturnya, bisa juga lihat di contents-nya. Nah, kenapa pasir itu kok lebih cepat kering? Berarti karena airnya itu mengalir, water pass itu mengalir melalui, bisa
Air mengalir lurus. Karena air itu langsung ngalir gitu. Nggak pakai T. Udah. Kita lanjut bahasan berikutnya ya. Yang B, Jasmine collect a sample soil. Jasmine itu dia mengumpulkan beberapa sampel tanah. She does some test on the soil. Kemudian dia ngetes tanahnya itu. Nah, tanahnya itu light color. Kemudian dia dapat melihat little grit like grains, like butiran-butiran di tanahnya. pH-nya itu 8. Tapi dia nggak bisa melihat batu di tanahnya itu. Nah, tipenya apa yang dia collect? Kalian lihat di sini, berarti ada kata like grit grains dan pH-nya 8. Nah, diceknya di sini. Ada grit like sama ada granitnya tadi ya. Ya, grains, grit like. Nah, berarti grit like dan ada pH-nya 8. Berarti tipe tanahnya adalah sandy. Kita isikan di sini. Sandy. Nah, karena apa dia jawabnya sandy? Karena apa tadi? Because pH-nya itu 8 dan grit like. Oke. Kita ke nomor 2. Particle size. Size itu ukuran partikel, pH, dan color are properties of soil. Jadi, ukuran partikel, pH, warna itu adalah ciri-ciri dari tanah. Kemudian dia itu digunakan untuk mengklasifikasikan tanah. Nah, ciri-ciri apalagi yang bisa digunakan untuk mengklasifikasikan tanah selain ukuran, pH, dan color? Apalagi di sini kalian cek, selain pH ada tekstur, ada ini kandungannya, berarti kalian bisa jawab tekstur. Nah, dari sini nih tekstur. Oke. Nah, kita lanjut ya ke nomor 10. Ini juga sudah dibahas, ini tentang plant cell ya. Plant cell sih bentuknya seperti ini. Yang di sini ada cell wall, yang paling luar sendiri cell wall. Kemudian ada sitoplasma, ada kloroplas, ada nukleus, dan ada sel membran. Nah, kalau ciri-cirinya plant cell itu yang paling besar sendiri namanya adalah vakuola. Nah, kita jawab yang A. Another part of this cell has not been named. Jadi belum dinamai nih. Maka kita menuliskan namanya. Namanya adalah vakuola. Vakuole. Kita kan sudah pernah bahas juga ini. Lalu pertanyaannya B. Name a plant cell has chloroplast. Nah, chloroplasts are not found in plant cell. Lalu, name a plant cell. Apa nama plant yang dia punya chloroplast? Berarti bagiannya tanaman itu yang mengandung chloroplast apa? Ya, namanya adalah daun. Kemudian yang nomor 2. Name a plant cell does not have chloroplast. Nah, yang mana yang nggak punya chloroplast di bagian tanaman itu? Kan bagian tanaman ada 3, ada batang, daun, akar.
Dari semuanya itu mana yang nggak punya kloroplas? Ya, bisa juga di root. Nah, kemudian kalau yang ini Bu, kalau yang nomor 1 ini kalau dijawab jaringan palisade boleh nggak? Nah, boleh. Kamu bisa jawab juga palisade sel. Seperti yang kita ketahui, jaringan palisade itu banyak mengandung kloroplas. Ya. Dia digunakan untuk fotosintesis bersama dengan jaringan bunga karang. Kemudian kita ke yang C. Two part label on the diagram are not found in animal cell. Nah, carilah dua nama di sini yang tidak ada di animal cell. Apa aja? Bisa cell wall, bisa lagi vakuola, bisa kloroplas. Nah, pilih dua ya, pilih dua, tuliskan di sebelah sini. Misal kalian nulisnya vakuole sama cell wall. Tuh kalau misalkan saya nulisnya kloroplas sama cell wall, nah boleh juga diisikan di situ, atau kloroplas dengan vakuole juga boleh, atau vakuole dengan ya sudah ya, kloroplas dengan cell wall, oke, cell wall sama vakuola. Jadi yang dua di antara hijau-hijau ini pilih dua, tulis di situ. Kita lanjut ke bahasan berikutnya, soal nomor 8. Planet orbit at different distance from the sun. Jadi planet itu mengitari matahari sesuai dengan orbitnya. Put the planet correct other distance from the sun. Nah, planet itu misalkan ini matahari. Kemudian planet yang pertama namanya adalah Merkurius. Habis Merkurius ada Venus. Habis Venus ada Bumi. Habis Bumi ada Mars. Ada Jupiter. Lalu saya lanjutkan di bawah sini ya. Ada Uranus. Ada Neptunus. Ada lagi. Kebalik. Jupiter, Saturnusnya ketinggalan. Ada Saturnus, Uranus, ada Neptunus. Kita isikan di sini. Berarti habis Merkuri, Venusnya nggak ada. Setelah itu Bumi, terus Mars, kemudian Jupiter, lalu Saturnus, kemudian Uranus nya nggak ada, terus Neptunus. Nah, oke, kita lanjut lagi. Ini nama-nama planet. Kita lanjut lagi ke soal nomor 9. Ini soal tentang hot air balloons atau balon udara. Balon udara bahan bakarnya adalah gas propana. Nah, kalian di sini disuruh mengisikan 3 kotak atau centang pada 3 kotak yang dianggap benar. Nah, prinsipnya itu seperti ini. Balon udara ketika dia itu naik ya. Ketika dia naik, maka energi potensial besar. Kemudian selain energi potensial ada energi kinetik. Nah, energi kinetiknya kecil. Energi kinetik itu berkebalikan dengan energi potensial. Tapi ketika dia turun di sini energi kinetiknya
besar, energi potensial turun. Oke ya. Energi potensial itu berkaitan dengan ketinggian. Kalau energi kinetik dia berkaitan dengan kecepatan. Nah, kita isi di sini. The hot air balloon has the most kinetic energy. Nah, dia punya energi kinetik banyak ketika dia bergerak cepat. Nah, benar atau salah? Karena energi kinetik itu berkaitan dengan gerak, maka ketika gerak itu cepat, maka energi kinetiknya juga cepat atau besar. Kita kasih tanda centang. Kemudian hot air balloon has the most kinetic energy after it has landed on the ground. Apakah ketika dia sudah di ground, di tanah, dia punya energi kinetik yang besar? Tidak. Kita lanjut. The chemical energy in the propane fuel is changed into heat energy. Nah, berarti energi bahan bakarnya di sini dia berubah menjadi energi panas untuk menerbangkan balonnya itu agar ininya bisa memuai balon yang atas itu. Berarti kita kasih tanda centang. Lalu hot air balloon has no light or sound energy when it travel. Nah, enggak ya, padahal ini kan dia ada apinya di sini. Kalau kalian lihat balon udara di sini ada apinya. Kemudian hot air balloon has the most potential energy when it is highest in the sky. Nah, energi potensial itu berkaitan dengan ketinggian. Berarti semakin tinggi suatu tempat, itu energi potensialnya semakin tinggi. Kita kasih tanda centang. Seperti ketika kalian berada di lantai 3, itu energi potensial kalian lebih besar daripada energi potensial kalian di lantai 1. Oke. Sampai sini kita lanjut lagi ke soal nomor 10. Ini tentang orang yang terjun payung. Jakub is skydiver. He jump from plane. Jadi Jakub ini tuh dia itu terjun payung dari atas pesawat. Nah, kita disuruh mengisikan di sini gaya. Force itu gaya. Nah, ketika orang itu terjun payung kan berarti dia mengalami, kalau ke bawah kan dia bisa ke bawah, kan dia ke bawah nih arahnya. Nah, kalau ke bawah itu gayanya adalah gaya gravity atau gaya gravitasi. Nah, kalau ke atas dia mengalami gaya gesek udara atau air resistance. Coba saya Nah, kamu amati ya. Dia sudah siap-siap mau terjun payung itu. Nah, ketika dia ke bawah ini, dia mengalami gaya gravitasi. Kemudian dia mengalami gaya gesek udara. Nah, kalian lihat kan, kalian bisa lihat udaranya kan. Nah, dia mengalami gaya gesek udara. Nah, lihat itu bajunya seperti bergerak-gerak. Nah, dia tuh mengalami gaya gesek udara. Nah, ya kan? Dan kita lanjut bahasanya. Yang nomor 2. At the start of his skydive, force B. Nah, gayanya B itu lebih besar daripada gayanya A. Kalau yang ke bawah ini dia lebih besar,
apa yang terjadi dengan Jacob? Ya, dia bergeraknya ke bawah, berarti downward atau bergerak ke bawah. Nah, sekarang jika gayanya gravitasi ini sama dengan gaya yang A, jadi dia itu sama gayanya. Apa yang terjadi kalau dia sama? Maka dia juga bergeraknya ke bawah. Tapi bedanya dengan yang nomor 2, kalau gaya yang B ini dia besar, kalau ini besar, ini kecil, maka dia bergeraknya di bawah itu dipercepat. Nah, kalau ini same size, kalau ini sama, force A sama dengan force B, maka dia bergeraknya downward ke bawah, tapi dengan konstan speed. Jadi kecepatan itu akan konstan jika gaya yang B ini sama dengan gaya yang di A. Begitu ya. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Ini Jacob parachute open. Nah, parasutnya sudah kebuka. Lalu beberapa siswa tuh menginvestigasi bagaimana ukuran parasut. Ukuran parasut itu berakibat dengan he falls. Jadi ukuran parasut itu mempengaruhi kecepatan dia turun. Pertanyaannya, which two idea about controlling variable atau fire test? Nah, di sini ada controlling variable lagi. Jadi, apa yang mau dibikin sama? Kita lihat dulu ide yang pertama. Terjemahnya, semua parasut harus punya massa yang sama. Nah, saya ambil dulu. Same, dia harus punya massa yang sama. Kemudian ide yang nomor 2. Kita ingin kita harus ngetesnya 2 kali. Kemudian ada lagi ide yang nomor 3. We will have to make model to investigate. Kita harus membuat model untuk menyelidiki hal ini. Kemudian yang nomor 4, parachute should be made of the same material. Ada kata same material, ini same mass. Jadi parasutnya itu harus dibuat bahan yang sama. Yang nomor 5, saya rasa parasut yang besar itu akan berjalan lebih lambat. Nah, seperti kalian ketahui atau kalian sudah pelajari, controlling variable ini adalah variabel yang dibuat sama. Berarti mana yang dibuat sama? Cari kata-kata same. Berarti tadi ada ide yang nomor 1 dan ada ide nomor 4. Berarti ini 1 dan 4. Gitu ya. Oke. Kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Soal nomor 2. Which idea is prediction? Nah, prediksi berarti ide mana yang merupakan prediksi? Tadi kan nomor 1 sama 4 adalah variabel kontrol. Nah, yang ada prediksi yang mana? Ya, prediksi itu ditandai dengan kata-kata I think. Nah, ini adalah prediksi. Berarti prediksinya nomor 5. Kemudian tuliskan prediksi yang lain. Kan dia itu ngisi prediksi itu kalau parasutnya besar dia geraknya lambat. Nah, sekarang kalian disuruh membuat prediksi yang lain. Apa contohnya? Nah, kan ini kalau parasutnya yang besar dia akan
jalannya lambat. Kalian bisa juga membuat prediksi seperti jika luasnya besar, maka waktunya juga lama. Tuh. Sebentar. Nah, berarti misalkan the bigger area of parachute parachute the bigger area it parachute cause menyebabkan longer time. Nah, lama waktu it takes to fall. Nah, kalau luasnya itu dia luas, parasutnya itu luas, maka waktunya dia untuk terjun itu juga tuh lama. Nah, suggest one reason why, kenapa, tuliskan alasan kenapa siswa itu ingin membuat modelnya. Kenapa kok dia ingin membuat model? Untuk bisa juga untuk membandingkan. Berarti itu compare atau untuk membandingkan in different compare different condition. Jadi membandingkan kondisi yang berbeda, makanya dibuat model-model. Kemudian yang C, some students investigate how size of parachute affect how fast Jacob fall. Dia tuh menginvestigasi bagaimana ukuran dari parasut itu berakibat kecepatan, how fast Jacob falls. Nah, sekarang apa yang diukur? Berarti kalau Jacob falls, Jacobnya turun, berarti yang diukur adalah time. Equipmentnya atau alatnya pakai stop watch. Apalagi selain itu bisa ngukur. Ini kan ada kata-kata size of parachute. Berarti kalian bisa ngukur mass of parachute. Ngukur mass pakai balance. Atau bisa nggak yang nomor 2 itu ngukur size? Bisa, atau bisa kalian jawab ukurnya size of parachute. Kalau size ngukurnya pakai apa? Pakai penggaris pelur. Oke, nah kita lanjut soal nomor 11. Ini tentang apa ini? Ini lingkar tahun. Lingkar tahun itu dia menentukan umurnya kayu. Ya, kita bahas dulu yang nomor 11A. Giovanna investigate the growth tree in a forest. Dia tuh mengukur pertumbuhan pohon di hutan. Sarankan satu cara untuk Giovanna itu mengukur pertumbuhan pohon. Nah, kalau mengukur pertumbuhan pohon apa biasanya yang diukur? Ya, bisa ngukur height-nya. Bisa ngukur tingginya pohon itu kan setiap hari dia bertambah tinggi. Nah, lalu yang B, Giovanna see
trunk that has been cut down. Jadi ini ada potongan kayu yang sudah dipotong, kemudian dia itu melihat ini itu lingkaran tahun yang pertama, kemudian ini last ring. Nah, lingkaran tahun itu dia menunjukkan year ring ini ya, atau lingkaran tahun. Lingkaran tahun. Dia ini menunjukkan umur dari pohon. Nah, kita lihat how can she tell, bagaimana dia tahu umurnya pohon berarti dari number rings, dari jumlahnya cincin. Kemudian what would she measure, apa yang harus dia ukur untuk menemukan how much this tree grew last year. Ini dia itu ingin ngukur berapa banyak pohon itu tumbuh selama tahun last year. Last year itu tahun kemarin, berarti dia ngukur apanya? Kalau tahun kemarin berarti kan ngukurnya di last ring. Iya, dia ngukur last ring. Berarti ngukur outer. Jadi mengukurnya yang diukur adalah lingkaran tahun yang paling luar untuk mengetahui pertumbuhan tanamannya. Berarti outer. Sekarang nomor 2, give 2 reason why. Berikan 2 alasan mengapa pohon itu tumbuh. Reason tadi alasan. Berikan 2 alasan mengapa pohon itu tumbuh berbeda setiap tahun. Karena apa? Kalau tumbuhnya berbeda, ya bisa jadi sunlight-nya beda. Cahaya matahari yang diterima beda. Nah, seperti kalian ketahui itu kalau tanaman yang kurang cahaya matahari, dia itu tumbuhnya itu kalau nggak terlalu tinggi gitu. Kemudian apalagi nutrisinya juga beda. Nutrien. Oh, sorry. Nutrien. Nah, nutrisinya beda, makanya itu yang menyebabkan tingginya atau pertumbuhannya berbeda karena suhunya bisa karena cahaya matahari dan karena nutrisi yang diserap itu berbeda. Oke. Kita lanjut ke pertanyaan terakhir, nomor 12. Different material have different properties and use. Draw line to connect each material to its property. Jadi ini ada material di sini dari mulai diamond, graphite, aluminium, dan plastik. Properti ini ciri-cirinya. Use ini gunanya. Kita isi diamond atau berlian. Berlian itu berkilauan, berarti sparkly. Kalau sparkly dia kegunaannya kayak diamond untuk perhiasan, berarti ini digaris ke bawah. Kemudian aluminium. Nah, aluminium itu dia tidak mudah berkarat. Ke sini. Nah, makanya aluminium itu digunakan untuk membuat bodi dari pesawat karena dia nggak mudah berkarat. Kalau plastik itu adalah penghantar panas yang buruk. Nah, selain itu dia juga waterproof. Nah, dia tuh digunakan untuk membuat wadah minuman. Nah, sudah selesai. Dari sini kita sudah bahas paper 2. Jika ada yang nanti kalian tanyakan, kita bisa diskusi lebih lanjut melalui Zoom atau melalui WA group. Oke? Terima kasih
Sekian dari saya, semoga kalian bisa mengerti bahasan yang sudah saya bahas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi nanti. See you.